Saya banyak kemarin ya, banyak ngirimin yang video kepada saya kemarin. Iya betul. Kamu diskusi dengan Gus Adam. Betul. Gus Adam bilang bahwasannya Edis TV inbox minta maaf, ampun. Saya pengen kamu buat pengakuan bahwa Muhammad adalah orang yang berdosa menurut Al-Quran. Siap? Bagaimana bikin pengakuan? Aduh, ngeri kali. Nanti saya dihujat kayaknya. Ngeri. Lina, kamu harus konsisten dong. Jangan Ya, hanya saya menuduh Gus konsisten. Adam bohong, kamu juga bohong. Loh, itu mengupload Abdul Somad dibaptis. Kemudian itu dijadikan konten oleh orang-orang Islam, padahal yang bikin konten tahu bahwa itu bukan akun saya yang benar. Di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong, Bang Edis, nggak apa-apa, itu surga bagimu gitu. Surga, kepala yang Sungguh nekat ya. Halo, Malam Bang Edis. Shalom Snow White. Sorry aku bentar aja naiknya Bang Edis. Aku maaf mengganggu bentar. Aku bentar aja. Aku mau jelasin sesuatu soalnya. Aku naik Sebentar, di sini Snow karena White sebentar. Saya tanya dulu. Anda ini Kristen. Kristen. Trust the Lord. Oke, kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Karena saya tuh sering banget dikirimin live-nya Bang Edis sama followersnya Bang Edis. Dan kemarin itu ada beberapa followersnya Bang Edis yang marahin saya. Karena apa? Karena kemarin saya naik di live-nya Yusuf PI gitu. Oke. Jadi gini Bang Edis ceritanya. Saya nggak pernah lihat perdebatan agama di TikTok sebelumnya. Tapi kemarin kami ada Bible study online. Dan teman saya ada yang membahas tentang perdebatan agama di TikTok lah. Mungkin karena itu makanya live-nya Yusuf PI itu lewat di beranda saya. Dan di situ kan ada tulisan Tuhan Kristen COD gitu. Atau Tuhan kadang Kristen? COD atau juru selamat kok nggak selamat gitu kan. Nah, COD itu apa? aku nggak cash on delivery atau aku nggak tahu maksudnya. Tapi aku tanya maksudnya itu COD apa. itu kan bahasa-bahasa jual beli, cash on delivery. Maksudnya dibayar di tempat. Maksudnya gimana? Mungkin kayak gitu. Intinya aku banyak lah nanya ke dia. Terus waktu pertama kali kan aku nggak ada persiapan karena aku memang bilang aku bukan mahasiswa seminari, aku juga bukan pendeta dan aku nggak bisa menjawab banyak pertanyaan. Cuman aku pengen tahu kenapa dia tulis kayak gitu. Terus banyak hal aku nggak bisa jawab. Nah aku dimarahin nih sama followersnya Bang Edis. Kemudian aku turun lah kan. Seminggu belakangan aku catat semua apa yang dia bilang, tuduhan-tuduhan dan pertanyaannya ke Kristen. Aku catat dan aku siapkan jawaban beserta sumber dan ayat Alkitabnya gitu. Aku juga tanya ke pendeta dan segala macam. Tapi ternyata ekspektasiku tuh berbeda. Ternyata motivasi aku dengan dia itu berbeda. Motivasi dia adalah berdebat. Nah, motivasiku adalah menjawab tuduhan dan pertanyaan dia. Nah, kalau aku sudah menjawab pertanyaan dan tuduhan dia melalui ayat Alkitab dan dia tetap dengan perspektif dia mengartikan ayat Alkitab lewat perspektif Muslim, itu bukan urusan kita. Itu kan tidak bisa dipercaya ya Bang Edis ya. Iya, lalu Dan dia juga kesimpulannya? Kesimpulannya followersnya Bang Edis itu marah karena aku nggak nyerang balik tentang apa yang dipercaya oleh Muslim. Nah menurut aku nggak mau kayak gitu. Jadi begini, karakter orang itu masih macam-macam. Ada yang modenya itu, makanya dalam tim kesepak bolaan, kesebelasan itu, ada yang penyerang, ada yang bisa dia bertahan doang, ada yang dia bisa menyerang juga, macam-macam seperti itu. Kalau saya sarankan, kalau Muslim bikin pertanyaan kepada kita, pertanyaan yang sama itu harus dibalikin ke dia.
Contoh. Misalnya, apa tuduhan Muslim? Kata Yesus, ini tuduhan Muslim ya. Yesus bilang katanya, perempuan tahu kan? Nanti kalau saya katakan di band nanti kita. Itu akan masuk surga. Nah, itu harus kita bantah. Karena dia tidak kutip ayat itu dengan lengkap. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, perempuan-perempuan yang demikian rupa itu, ya, SNDEL itu, akan masuk kerajaan surga lebih dulu daripada pemuka-pemuka agama Yahudi. Karena apa? Karena ketika mereka mendengar pemberitaan Injil, mereka bertobat. Begitu. Jadi poinnya itu adalah perempuan-perempuan yang demikian bertobat sehingga mereka masuk kerajaan surga lebih dahulu daripada para pemuka-pemuka agama Yahudi. Nah, setelah Muslim bikin tuduhan begitu, metodenya harus dibalik. Islam gak ada pertobatan. Dalam agama Islam, pezina, pencuri masuk surga asal ngucapin syahadat. Tunjukin ayatnya. Nih, produk ajaran Muhammad. Di dalam ajaran agama Islam, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahu kan 2 kalimat syahadat nggak usah diucapin. Nanti kalau diucapin dipotong video saya dikatakan saya masuk Islam. Itu kerjaan mereka. Video saya banyak dipotong-potong sama mereka. Nah, di dalam agama Islam tidak ada pertobatan, yang ada ucapkan syahadat, masuk surga. Sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, ya kata Muhammad, walau dia berzina, walau mencuri masuk surga. Nah, itu metode untuk berdebat. Jangan jawab terus. Tapi ada yang Kristen begitu, itu pun tidak saya salahkan. Itu metode dia begitu. Ada Kristen yang itu ada. Maksud Ada. Bang Edis. Maksudnya ya kalau mau Bang Edis dengan cara menjawab mereka dengan mempertanyakan itu Bang Edis. Kalau aku nggak mau menyerang mereka, aku cuma menjawab. Dan itu pun Ya, juga saya aku nggak mau paham. naik turun gitu. Aku Saya nggak paham. sering-sering Gini, naik turun. mungkin keadaan Kak Snow White, mungkin White masih di negeri Konoha, masih di tempat yang banyak mayoritas Muslim. Jadi memang kalau menjawab Muslim memang resikonya begitu, dipersekusi. Tapi intinya gitulah, kalau metode yang baik. Kapan-kapan kita akan buka kelas apologetika. Jadi ini penting begitu. Di gereja itu tidak ada salah satu mata pendalaman Alkitab yang seperti ini. Ini penting karena pasti Islam ini akan bertemu dengan Muslim ketika berbicara tentang iman. Kita bicara iman doang ya, gitu. Tapi kalau hubungan kemanusiaan, kita tetap harus menunjukkan rasa kasih sayang kita, persaudaraan kita kepada yang Muslim. Tapi kalau ngomong soal iman, kita nggak bisa kompromi. Begitu. Kita jawab mereka gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ada kelas apologetika seperti itu. Makanya rumah apologet ya kalau belum berdiri kepala saya masih pusing kepala saya. Saya belum tenang. Seperti itu. Gitu ya, Kak Snow White ya. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Bang Edis promosi. Oke, siap. Pak Bang Edis tadi promosi yang di US dan segala macam. Siapa tahu kalau ke US bisa ke Bang Edis. Bisa belajar bareng. Bisa. Kalau main ke sini bisa, kabarin saja, bisa info ke saya. Oke? Oke. Saya turunkan ya. Oke, Shalom. Ya, kita lanjutkan yang kembali lagi ya. Kita kasih naik ada Liana. Ini lama sudah tidak naik sini ya. Tidak tahu. Iya, silahkan Liana, nyalakan kamera Anda. Oke. Apa kabar Liana? Sudah lama tidak kelihatan. Iya, kabar baik Bang Edis. Lama gak kelihatan, kemana aja? Lama ya? Ya.
Sorry ya teman-teman, saya Saya kok- sedikit kelaparan teman-teman. Iya, sambil makan. Ya, sorry ya. Sebentar, Bang Edis. Ya. Saya jarang-jarang, ini baru pertama kali kalau nggak salah siaran saya sambil makan, atau 2 kali ini. Sering, minum sering. Yo, kalau minum sering, makan maksud saya. Ya, Liana, selamat malam. saya banyak kemarin yang banyak ngirimin yang video kepada saya kemarin. Iya, Kamu benar. diskusi dengan Gus Adam. Betul. Gus Adam bilang bahwasanya Edis TV inbox minta maaf, ampun. Betul itu ya? Betul. Ah. Betul. Sampai Tadi sekarang juga Gus ada. Adamnya nggak naik kemari nih. Saya mau Tadi pengen ada. ditunjukin itu mana inboxnya begitu. Iya, tadi ada naik di room saya, tapi tadi katanya kecapean, jadi belum bisa klarifikasi gitu, Bang Edis. Tapi nggak mungkin juga sih, itu aja gimmick aja menurut saya. Iya. Iya. Kalau akun dibikin-bikin dia bisa juga. Dia bikin akun Edis TV, followersnya 2 orang. Itu pun dia juga followersnya. Terus inbox Bisa bisa gampang bikin itu. Itu yang terjadi ketika Abdul Somad dibaptis. Ada akun Edis TV. Kan nggak semua akun Edis TV itu Edis TV yang sungguhan. Kan kalau cuma bikin akun palsu gampang. Betul. Bikin akun Liana gampang. Tangkep aja foto mukanya, cekrek. Terus bikin akun Liana, pajang mukanya jadi. Waduh, jangan dong. Saya begini. Nggak laku ya. Maksud saya begini. Ada sebuah akun Edis TV palsu. Itu mengupload Abdul Somad dibaptis. Kemudian itu dijadikan konten oleh orang-orang Islam. Padahal yang bikin konten tahu bahwa itu bukan akun saya yang benar. Saya heran ya, kenapa begitu gitu loh ya. Tapi gini Tapi Liana. pelakunya udah tahu Bang Edis siapa? Nggak tahu ya pemilik akun Edis TV palsu. Ya, Gini Liana, belum satu hal nih. orang Islam juga. Satu hal Liana. Ya, Kamu kan sudah banyak mengiyakan saya kan? sebenarnya tidak sih sebenarnya. Tidak. Kalau yang iya betul iya, yang iya saya iya. Iya, Oke, tapi banyak kan kamu iyakan dari statement-statement saya. Oke, yang mana saya Muhammad lupa, seorang Bang yang Edis. berdosa, betul? Enggak. Nah, baik. Iya, Bang. Dia mengajak kita berdebat, teman-teman. Baik. Jadi menurut Al-Quran Muhammad berdosa nggak? Waduh, kenapa Bang Edis? Aku nggak mau berdebat, tolong. Iya, kalau nggak mau berdebat, sedangkan ini forumnya forum debat gimana? Iya. Maksudnya yang mana Muhammad berdosa itu pernyataannya di mana? Coba Di tunjukkan, dalam Bang Edis. Al-Quran, Ya. baik, saya akan bukakan. Apakah Oke. menurut Al-Quran Muhammad itu seorang yang berdosa? Muhammad itu seorang yang berdosa. Bentar. Oke, baik, bentar ya. Saya akan bukakan Qur'annya. Perhatikan. Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Ada Al-Fat ayat yang kedua, coba bacakan. Nggak dibuka dari situ aja Bang Edi, sebentar ya. Nanti saya lagi yang ngerti Quran. Kalau saya terus yang ngerti, buka saya aja yang ngerti Quran nanti. Enggak, kan biasanya seperti itu Bang Edis. Al-Fat ayat berapa Ayat Bang yang Edis? kedua, coba. Al-Fat 29. Al-Fat ayat Bukan, yang kedua. ya, ayat yang kedua. Atau Quran surat yang ke-47, coba. Yang mana ini? Saya buka Iya, yang oke, mana? oke, Al-Fat dulu. Udah. Karena ada banyak Ya. surat dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad itu orang yang berdosa. Ya, silakan. Al-Fat ayat 2. Ya, itu dua. Coba bacakan.
Liyakfirolakallahu matak. Artinya percuma langsung dibaca artinya Arabnya. aja. Orang nggak Oke. ngerti artinya. Ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atau atasmu menunjukimu jalan yang lurus. Oke. Oke. Jadi di situ agar Allah mengampuni dosamu. Dosa siapa? Nabi Muhammad. Berarti Muhammad berdosa nggak? Berdosa, tapi berdosa dalam Nah, akrobat. Lina, jangan akrobat dong. enggak, pemahamannya itu berdosa yang seperti apa? Karena memang Kita bukan terjaga dosa yang dosa-dosa. seperti apa? Muhammad berdosa nggak di situ menurut Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu menurut ajaran kami yang saya pelajari itu terjaga dari dosa-dosa begitu. Oke, kalau begitu dia diampuni dari dosanya itu Muhammad berdosa nggak? Gimana ya? Berat saudara-saudara. Baik, saya kasih lagi ayat tambahan. Quran surat ke-47. Surat ke-47. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Oke. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Ya, ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Oke. Oke, agar mohonlah ampunan bagi dosamu. Dosa siapa di situ? Dosa Nabi Muhammad. Oke, berarti Muhammad disuruh memohon ampun nggak atas dosanya? Ia memohon ampun, betul. Oke, berarti dia berdosa nggak? Berdosa, tapi dari dosa-dosa yang apa dulu? Berdosa. Jadi Muhammad itu seorang yang berdosa. Mau diakui nggak sekarang Muhammad orang yang berdosa? Iya, tapi Nabi Muhammad itu dianggap maksum, terjaga dari dosa-dosa. Ya, itu kan dianggap. Kenyataannya kan dia berdosa, betul? Ya, tapi kan sebagai manusia biasa tetap saja mungkin ada Berdosa. dosa-dosa. Oke. Makanya tetap beribadah, tetap memohon ampun kepada Oke, Allah seperti oke, itu kan. baik. Kalau memang Coba berdosa, saya pengen kamu mungkin buat pengakuan. Muhammad Lina, tidak bersolat, tidak berdoa, tidak memohon ampun. Gini Oke, Lina, dari situ, Pak. gini Lina. Saya pengen kamu buat pengakuan bahwa Muhammad adalah orang yang berdosa menurut Al-Quran. Siap? Bagaimana bikin pengakuan? Aduh, ngeri kali. Nanti saya dihujat kayak gini loh. Aduh, ngeri. Lina, kamu harus konsisten dong. Jangan Ya, hanya saya menuduh Gus konsisten. Adam bohong, kamu juga bohong. Loh. Coba Lina, Bisa aja, saya bisa pengen. aja. Aku bersaksi. Nggak mau. Nah, Nggak coba mau. buka Quran surat ke-19 ayat yang ke-19. Suruh buka lagi nih surat. Saya pakai dalil, saya nggak mau asal cuap-cuap. Iya, Surat harus. Maryam, surat yang ke-19. Bentar, Bang. Surat Maryam, Surat Maryam 19. surat Maryam itu surat yang ke-19. Ayat, coba buka dulu ayat yang ke-17 apa bunyinya? Ah, ini udah ke 19. 17 dulu ya. Oke, apa? 17. 17 dulu atau langsung 19? Coba 17 baca dulu. Oke. Maryam ayat 17. Dia, Maryam, memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sekarang 18-nya. 18-nya. 18-nya.
Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku. Jika 19-nya. kamu seorang yang bertakwa. Nah, sekarang 19-nya. Biar ngerti konteksnya. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Suci. Oke? Oke. Menurut ayat Al-Quran, siapa yang suci? Di sini ya, di konteks ini itu anak Maryam. Oke, namanya Isa, betul? Betul. Oke, jadi menurut Al-Quran, orang yang suci adalah Isa. Setuju? Di sini setuju. Oke, menurut Al-Quran, orang yang berdosa adalah Muhammad. Setuju? Gak begitu konteksnya. Sungguh nekat yang nyata. Lina, bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Coba, mau saya ulangi lagi baca ayatnya. Mas kita Nggak. ulang-ulang terus, nanti penonton pada ngamuk. Iya, tapi tidak begitu konteksnya. Gak begitu Oke, ya. segini aja. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa. Setuju? Oke, berdosa sebagai manusia biasa berdosa. Menurut Al-Quran, Isa suci. Betul? Iya, dikatakan suci karena memang Oke, mana yang lebih Terlahir pantas? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas diikuti, Muhammad atau Isa? semuanya nabi-nabi saya itu. Saya nggak Suri nanya tauladan semuanya juga. nabi Anda. Saya nggak nanya itu. Mana yang lebih layak, lebih pantas untuk diikuti? Untuk saya Yang ya. berdosa atau yang suci? Untuk saya Nabi Muhammad. Untuk saya Nabi Muhammad. Pantaslah Anda masih jadi orang Islam. Oke lah Lina ya. Sebenarnya itu yang mau saya bilang sama kamu Lina. Iya. Bersihkan hatimu, buka hatimu, kemudian Anda menerima kebenaran. Ya. Coba, bagaimana kamu lebih milih yang berdosa ketimbang yang suci? Bagaimana kamu lebih mengikuti yang berdosa ketimbang yang suci? Iya, tapi konteks suci di situ dengan konteks dosanya itu lain. Berbeda pemahamannya Bang Edis. Akrobat lagi Lina. Enggak. Lina. Sudahlah, saya mau nyanyi aja lah sama kamu. Saya buat kamu. Buka hatimu. Aduh. Bukalah. Nah, itu aja. Kamu saja tidak mau membuka hati gimana? Nanti saya teredis di sini kalau begini ceritanya Bang Edis. Gimana Lina, ini Bang Edis? gini. Kalau kamu masih Ya. menutup pikiran hatimu untuk menerima kebenaran, sampai kapan kebenaran tidak akan masuk? Bagaimana? Udah jelas-jelas itu loh. Yang berdosa malah dipilih. Herman saya dengan kamu. Waduh. Bukan begitu konsepnya Bang Edis. Waduh, Terus Bang gimana? Edis ini. Ya, menurut kami Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa-dosa. Kalau Itu memang- menurut kamu. Masalahnya Iya, kalau Islam memang dia tidak boleh manusia menurut benar-benar kamu. suci, Gimana tidak sih? dosa, pasti Nabi Muhammad tidak berzikir, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak selalu meminta ampunan. Logikanya kan seperti Baik. itu. Coba buka surat An-Nahl ayat 99. Dibuka lagi ini ya. Kalau saya teman-teman. ngomong harus Aduh. pakai dalil, nggak bisa asal ngomong. Ya, oke. An-Nahl 99. An-Nahl 99. Oke. An-Nahl 99. Tidak kan? Sesungguhnya ia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Baik. Menurut ayat Sesungguhnya- itu, bisakah setan mempengaruhi orang yang beriman? Betul, mempengaruhi. Bisa atau tidak? Sanggup nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Sebenarnya tidak. Kalau memang imannya Jangan kuat. sebenarnya tidak.
menurut An-Nahl 99 bisa nggak? Menurut ayat ini, kalau untuk yang beriman dan bertawakal kuat tidak mampu. Tidak mampu. Sesungguhnya setan tidak akan mampu, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Betul? Betul. Saya tanya, apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Ya, Berarti setan tidak akan mampu mempengaruhi dia. betul. Baik. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Ya, pernah. Oke. Sihir datangnya dari mana? Dari setan. Dari setan. Muhammad kena nggak pengaruh setan itu? Pengaruh sihir itu? Menurut riwayatnya seperti itu. Berarti kesimpulannya dia orang yang beriman? Waduh, Berat saudara-saudara. analoginya kok begitu. Loh kok begini? Lina, Muhammad Ini kena setan pengaruh ini yang sihir. Dia kena sihir, kena pengaruh setan selama sebulan lamanya. Bagaimana mungkin kamu katakan dia termasuk orang yang beriman? Sedangkan Al-Quran berkata, setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman. Muhammad kena pengaruh sihir. Kesimpulannya apa? Kamu simpul sendiri. Oke lah Lina, saya berharap kamu datang ke sini dengan satu perubahan lah. Kamu saya lihat tidak berubah. Nekat yang nyata. Oke, Bang Edis, oke. Oke, terima kasih Bang Edis. Nanti saya Iya. coba pelajari lagi ya. Baik. Saya Mungkin kalau saya harap. naik lagi saya membantah ini ya Bang Edis. Ya? Baik. Kalau kamu naik, coba Oke. berikan saya bantahan. Ini sama saja, belum Oke. berubah. Oke. Oke, siap Bang Edis. Baik, saya turunkan ya, Lina ya. Oke, ya. Turunkan, Makasih iya. Bang Edis. Sama-sama saya turunkan. Sudah lama tidak naik, tapi naik ternyata sama saja. Ya, silakan ya teman-teman lain. Iya. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga Kak Nini. Saya mau tanya dulu, Muslim atau Kristen? Kalau ditanya Muslim atau Kristen itu aku bingung jawabnya apa Bang. Kenapa kok bingung? Di KTP tertulis apa? Di KTP Islam. Di KTP Islam. Baik. Kenapa ini? Apakah sudah ada niatan pengen login, pengen... Iya. Dan itu semua berkat Bang Edis. Semuanya Tapi gini Kak Nini, di sini nggak boleh asal ngaku, nggak boleh. Kalau di channel Muslim laku itu ngaku-ngaku. Saya mantan Kristen, saya mau jadi orang Islam. Nah itu laku itu, laku keras di channelnya Juma itu. Coba kita mau tes dulu. Kalau gagal kita tendang teman-teman. Berapa tahun jadi orang Muslim Kak Nini? aku sekarang umur 37 tahun Bang. 37 tahun. Coba kami pengen denger nih. Bacaan Quran atau bacaan sholat, doa, apa aja yang bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslimah. Apa? Terserah, apa aja. Doa mandi wajib. Bang. Boleh, silakan. Doa apa Bang? Terserah apa saja. Doa mandi wajib, tadi mandi wajib. Terserah, doa apa aja yang Anda ingat lah. Bacaan surat kah, Al-Fatihah kah, surat ayat kursi kah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau surat Al-Ikhlas masih lumrah. Coba yang lain. Kita belum puas nih tesnya. Coba. Surat yang lain apa? Surat apa lu Bang mintanya Bang? Coba bacakan dengan bacaan tartil dan tajwid. Coba. Membaca surat Al-Fatihah. Coba. Surat Al-Fatihah aja udah lupa Bang. Boleh. Al-Fatihah lupa. Agak dekatkan lagi mikrofonnya, tapi agak berjarak sekitar ya 5 cm atau 10 cm, coba.
Coba bacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya. Belum, ya. Ya pertama ya puji Tuhan ya. Tuhan mungkin dengan cara itu nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda. Terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, ini orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, aku simak, tambah ngaco ini arti Al-Quran ini. Aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya. Karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya. Karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang Arabnya gitu doang. kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan dia tentang manusia suci. Tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa Ya. sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya yaitu Betul. Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan. Aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasinya. Minta kirimin itu Injil. Ah, di situ keluarga udah pada, gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok. Orang di Al-Quran saja disuruh belajar ke Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Malah dikatakan bukan kelasmu katanya. Buset. Kalau kamu mempelajari arti Al-Quran, nanti kamu jadi murtad gitu katanya. Loh, berarti kan ada apa dengan arti Al-Quran? Aku kan gitu Bang Edis. Makin ku pelajari, makin penasaran ku pelajari. Ternyata gimana ya ajarannya itu? Jauh berbeda lah, meski aku belum belajar tentang Alkitab ya. Ajarannya kayak apa? Anarkis aku bilang. Iya. Nunjukkan Yang sering kita tonton di TV yang mecah-mecahin kaca, kursi itu ya. Gitu kalau orang Islam dikatakan emang itu ajarannya, marah dia ya. Padahal kan pada nyatanya dalam Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edis sering bilang tentang menyusui itu ya orang dewasa. Ada juga dicek ya. Aku cek sendiri di Google, benar. Kutunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Jadi begini, Kak Nini ya. Jadi saya pernah membuat satu ya joke saya itu, tapi itu benar ini. Sekali kalian nonton saya, itu kalian akan marah-marah,
mengatakan saya ngaco begitu kan. Mm-mm. Kedua kali Anda mulai penasaran, mulai cari tahu nih, ini benar nggak sih yang diomongin ini? Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan, keempat kali Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi Iya, itu Bang. mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Ya, itu aku Tapi- baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama, cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong, Bang Edis, nggak apa-apa, itu surga bagimu gitu. Surga, kepala kayak Sungguh nekat ya. seumur hidup itu lama Pak, gitu bilang gitu. Tengok itu, karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari, bukan lelakinya yang harus ditinggalkan, tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu. Ya itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Sungguh nekat yang nyata. Itulah. Seperti itulah ajaran agama Islam. Seperti itu. Puji Tuhan ya. Kemarin tuh aku nyari Alkitab di sini tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Puji Tuhan ada Romo, katanya itu Romo dari Jakarta, ada orang baik itu ya ngirim Alkitab ini beserta rosarionya. Oke. Terima Bahasanya kasih bahasa banyak Inggris ya. Iya, kalau nyari di sini, kemarin aku nyoba nyari di sini semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya sih nginstal aja sih zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada di Android. Iya, kemarin udah nginstal, cuma nengok di HP itu nggak leluasa gitu kan, pengen bukunya gitu ya, asli iya, gitu. iya. Bahkan sekarang itu sudah ada kan ini Bible dia audio. Jadi kita nggak perlu capek-capek.
Bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil jalan, sambil olahraga, lari pagi, bisa sambil dengerin Bible. Namanya audio Bible. Tuh. Oh, ada juga Itu dulu ya, Bang, ya? ada. Dulu itu digarap 2014 kalau tidak salah, selesai 2015 kalau nggak salah. Dulu zaman saya masih download itu masih baru kejadian doang. Kapan nih keluarannya keluar? Sekarang udah selesai itu, dari kejadian sampai wahyu udah semua. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih Tapi aku mudah. pengen- Sekarang semua sudah pengen- dipermudah. Iya, pengen tahu aslinya gitu. Iya. Ada kok di aplikasinya ada. Semua keluarga kalau disuruh ngirim padahal uang mau ku bagi ya gitu ya, ku suruh beliin aja. Nanti malah tambah kafir kau katanya. Terus kutunjukin itu di Al-Qur'an yang kalau di Injil ada pencahayaan itu. Petunjuk dan cahaya. Gitu kok orang Islam pada kabur saat dengar Injil. Iya. Buat story di WhatsApp kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itulah kenyataannya. Sekalipun Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, di rumah orang Islam gak ada Injil. Gak ada. Yang ada malah kitab-kitab tadi itu. Betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Itu apa cara menggauli istri. Itu Islam. cara menggauli. Itulah kitab-kitab dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang, salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Gitu. Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima amin. kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenarannya. Iya. Kalau nggak ada channelnya Bang Edis tentang membuka kebenaran ini, nggak akan pernah tahu. Pasti Iya. tetap terbelenggu di dalam ajarannya si Mamat itu. Oke lah, baiklah. Iya. Ini karena tidak terlalu safety bagi Anda, mungkin lain kali kita lanjut lagi bicaranya. Oke, kan ini? Sebentar Bang Edis. Silakan. Ada salam dari Silakan. Bang Fajar, disuruh naikin itu yang Murtadin TV itu akunnya Bang Fajar yang baru. Oh ya? Mm-mm. Oh, Dia Oke, buka channel. oke, baik. Mm-mm. Itu Baik, salamnya baik. dari Bang Fajar. Terima Baik, kasih banyak Bang Oke, Edis. terima kasih Kak Nini. Tuhan Terima kasih. memberkati. Sama-sama. Saya turunkan ya Kak Nini ya. Ya, salam. Oke, baik. Shalom ya. Teman-teman sekalian, kalau Anda dari Muslim pindah Kristen, saya sarankan Anda untuk memakai kacamata dan masker. Jangan sampai Anda berbicara di Edis TV lalu keselamatan Anda itu menjadi dipertaruhkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, boleh pakai kacamata atau pakai masker ya. Biar ada saingannya Juma. Oke ya teman-teman ya, itu.